Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 19. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah cairan multiguna yang merupakan solusi untuk menyelamatkan bumi, yaitu ekoenzim. Penasaran apa aja isinya? Let's get started! Ekoenzim merupakan cairan hasil fermentasi dari limbah dapur organik, gula, dan air. Limbah dapur organik yang biasa digunakan dalam proses pembuatan ekoenzim adalah sisa-sisa bekas sayuran dan buah-buahan. Sedangkan gulanya yaitu gula coklat, gula merah, dan gula tebu. Kenapa nggak pakai gula putih? Karena gula putih sudah terlalu banyak mengalami proses penyaringan sehingga sudah tidak murni lagi dan tidak dianjurkan untuk digunakan dalam pembuatan ekoenzim. Warna dari ekoenzim sendiri adalah coklat gelap. Ekoenzim juga memiliki aroma fermentasi asam manis yang sangat kuat dan khas. Ekoenzim pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Phompanphong, pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang aktif pada riset mengenai enzim selama lebih dari 30 tahun. Beliau ini pernah menerima penghargaan dari FAO PBB atas penemuannya tersebut. Gagasan proyek ini adalah untuk mengolah enzim dari sampah organik yang biasanya tidak berguna dan kita buang saja ke dalam tong sampah. Saat ini nih, pembuatan ekoenzim kian populer dan banyak dikembangkan karena sangat praktis, ekonomis, dan ramah lingkungan. Pemanfaatan kulit buah menjadi cairan 1001 guna ekoenzim merupakan evolusi sains melalui fermentasi yang sangat menguntungkan. Mengapa menguntungkan? Karena dalam prosesnya, ekoenzim akan melepaskan gas ozon atau O3. O3 dapat mengurangi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer yang memperangkap panas di awan, sehingga dapat mengurangi efek rumah kaca dan global warming. Enzim dalam ekoenzim juga dapat mengubah CO2 menjadi karbonat atau CO3 yang bermanfaat bagi tanaman dan kehidupan laut. Hah, hebat banget manfaatnya. Pasti ribet deh bikinnya. Eits, enggak kok, enggak ribet. Baik alat bahan maupun cara pembuatan, semuanya gampang dan bisa banget buat diikutin di rumah masing-masing. Sini, aku kasih tahu. Untuk alat, yang pertama ada wadah. Wadah ini digunakan untuk menyimpan ekoenzim selama masa fermentasi berlangsung. Nah, disarankan untuk menggunakan wadah plastik karena saat masa fermentasi berlangsung, ekoenzim akan menghasilkan gas dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga khawatir jika memakai wadah kaca akan pecah. Yang kedua, ada timbangan untuk mengukur berat bahan pembuatan ekoenzim masing-masing. Lalu ada saringan, ada corong, ada pengaduk, ada juga label dan spidol untuk memberi tanda tanggal pembuatan ekoenzim. Dan yang terakhir ada botol seukuran 250 ml untuk menyimpan hasil ekoenzim yang siap untuk digunakan. Selanjutnya ada bahan-bahannya nih, simpel aja kok, cuma 3. Yang pertama ada air dengan rumus kimia H2O. Perlu diperhatikan, air yang baik untuk digunakan dalam proses pembuatan ekoenzim adalah air yang tidak mengandung klorin atau non-klorin. Jadi, kalau kita mau menggunakan air yang berasal dari keran atau air pump dan semacamnya, harus didiamkan selama semalaman dulu tuh, karena air seperti itu mengandung kaporit. Alternatifnya untuk mengganti air keran adalah air tetesan AC atau air sumur. Bahan yang kedua ada gula. Dalam produk ini, saya menggunakan gula merah aren. Gula merupakan jenis sukrosa dengan rumus kimia C12H22O11. Sukrosa sendiri merupakan kelompok disakarida karena terbentuk dari 2 monosakarida yaitu glukosa dan fruktosa. Bahan yang terakhir adalah serat buah jeruk. Serat memiliki rumus kimia C6H12O6N dengan nama lain selulosa. Selulosa masuk ke dalam kelompok polisakarida karena N dalam rumus kimia selulosa merupakan banyaknya glukosa dalam selulosa, yaitu sekitar 3.000 sampai 5.000. Penting untuk diingat bahwa dalam pembuatan ekoenzim, ketiga bahan tersebut digunakan dalam perbandingan 1:3:10. 1 untuk perbandingan gula, 3 untuk perbandingan serat buah, dan yang 10 untuk perbandingan airnya. Yuk mulai mempelajari cara pembuatannya. Mula-mula siapkan alat dan bahan. Pastikan semua alat maupun bahan dalam keadaan bersih dan layak pakai. Selanjutnya masukkan gula merah aren, serat buah jeruk, dan air ke dalam wadah
dengan perbandingan berturut-turut 1:3:10. Saat sudah teraduk dengan rata, tutup wadah dengan rapat dan simpan di suhu ruangan. Ingat ya, suhu ruangan. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat menghambat kerja enzim, karena enzim hanya bekerja dalam suhu-suhu tertentu. Nah, setelah itu, beri keterangan waktu pembuatan ekoenzim dengan label lalu tempelkan pada wadah. Jangan lupa untuk selalu membuka tutup wadah setiap hari pada minggu pertama dan 2 hari sekali pada minggu kedua dan ketiga untuk membuang gas hasil fermentasinya. Dibuka sebentar aja selama beberapa detik. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan agar ekoenzim mendapatkan sirkulasi udara yang baik dan mencegah botol meledak saat dibuka. Cairan ekoenzim siap dipanen minimal setelah 3 bulan proses fermentasi. Nah, jika sudah 3 bulan atau lebih, cairan ekoenzim sudah bisa disaring ke ember dengan saringan untuk memisahkan cairan dengan sampah buah jeruk. Terakhir, tinggal masukkan cairan ekoenzim ke dalam beberapa botol dan cairan multiguna ekoenzim pun siap untuk digunakan. Sebenarnya fermentasi seperti apa sih yang terjadi dalam proses pembuatan ekoenzim? Nah, fermentasi yang terjadi pada proses pembuatan ekoenzim merupakan fermentasi alkohol dengan respirasi anaerob. Artinya, dalam pemecahan karbohidrat pada ekoenzim tidak memerlukan oksigen, melainkan diganti oleh zat lain. Contohnya adalah nitrat dengan rumus kimia NO3. Energi yang dihasilkan pada respirasi anaerob pun hanya sedikit, yaitu 2 molekul ATP. Respirasi anaerob terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokariotik ataupun makhluk hidup uniseluler yang berada pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Kalau dengar kata ekoenzim, pasti ingetnya apa sih? Ya, bener, enzim kan? Sesuai dengan namanya, ekoenzim mengandung berbagai macam enzim yang fungsional, seperti amilase, lipase, protease, kaseinase, dan selulase. Tidak ketinggalan juga, ekoenzim mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid, quinon, saponin, alkaloid, dan kardioglikosida. Nah, ekoenzim yang dibuat dari ekstrak kulit jeruk atau Citrus sinensis menghasilkan enzim ascorbic acid oksidase. Enzim ini memiliki 2 substrat yaitu L-ascorbate dan O2, sedangkan 2 produknya adalah dehidroaskorbat dan H2O. Enzim ascorbic acid oksidase ini termasuk ke dalam klasifikasi enzim jenis oksidoreduktase. Julukan cairan multiguna bukan sekedar embel-embel loh bagi ekoenzim. Ekoenzim ini memiliki segudang manfaat yang dapat digunakan dalam aspek rumah tangga, kesehatan, agrikultur, dan bahkan peternakan. Di antara 1001 manfaatnya, ekoenzim dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman, pembasmi hama, penjernih air parit, sebagai obat kumur dan gosok gigi, serta pembersih serbaguna, yaitu pembersih lantai, kompor, piring, dan bahkan ekoenzim juga bisa membersihkan kuman di udara, yaitu sebagai air purifier. So guys, ayo menyelamatkan bumi dari pemanasan global dengan mulai mengolah limbah dapur organik menjadi cairan multiguna ekoenzim. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam ekoenzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.